Assalamualaikum Pak Sudarmin. Waalaikumsalam, Bu Ci. Bagaimana kabarnya ini Pak Sudarmin? Alhamdulillah baik, baik. Alhamdulillah sehat, Ya, sehat walafiat. ya. Iya. Alhamdulillah. Eh, apa kira-kira ini? Apa ini yang mau dibicarakan pada hari ini, Pak Sudarmin? Oh iya, Bu. Saya hari ini ingin di-coaching, Bu, Mm-mm. tentang kesadaran murid membuang sampah itu sudah tidak pada tempatnya. Saya ingin mendapatkan masukan dari Ibu untuk murid-murid SMP 3 ini secara keseluruhan agar memiliki kesadaran membuang sampah itu pada tempatnya, sehingga lingkungan SMP 3 itu menjadi sekolah yang bersih, kemudian nyaman, ya. Tapi saya bingung, Bu, bagaimana caranya. Demikian, Bu. Oh ya, jadi kesadaran murid untuk menjaga kebersihan ya, Pak Sudarmin. Iya, Bu. Kesadaran Menjaga murid kebersihan lingkungan. untuk menjaga kebersihan. Terus Pak Sudarmin, dari sesi kali ini apa yang mau Pak Sudarmin dapat dari sesi ini? Ya, begini, Bu. Saya kan sudah mengajar di sekolah ini kurang lebih 10 tahun, Bu. Tapi saya melihat kesadaran murid-murid itu untuk membuang sampah pada tempatnya itu masih kurang, Bu. Oh iya. Bahkan di sudut ruangan, kemudian di depan kelas, di belakang kelas, kemudian di selasar, bahkan di depan kantin, Bu. Di depan kantin pun saja itu, Bu, masih banyak sampah-sampah, sampah plastik, sampah kertas bekas, bungkus-bungkus snack ataupun es itu masih berserakan, Bu. Itu. Oh iya. Jadi maunya Pak. Saya ingin sekolah ini ke depan ini menjadi lebih bersih, Bu. Gitu. Oke, jadi Pak Sudarmin mau sekolahnya menjadi bersih. Maksudnya kebersihan lingkungannya ya Pak Sudarmin, menjadi bersih. Iya, betul. Oke. Dengan pengamatan Pak Sudarmin, menurut Pak Sudarmin, kalau kita bicara tentang kebersihan lingkungan yang ideal itu yang seperti apa ya? Kalau menurut Pak Sudarmin? Kalau menurut saya, Bu, kebersihan lingkungan yang ideal itu minimal ketika kita masuk ke ruangan itu kelas bersih, kemudian kita masuk ke halaman itu bersih tanpa ada kotoran yang berserakan, sampah-sampah plastik, kemudian enak dipandang mata, segar. Jadi kita mengajar juga itu lebih fresh loh, Bu. Begitu maksud saya. Oh ya, jadi menurut Pak Sudarmin kebersihan yang ideal itu ketika di dalam kelas tidak ada sampah plastik. Ya. Kalau yang di dalam betul di sekali. luar lingkungannya bagaimana Pak Sudarmin? Apakah cuma di dalam kelas saja? Nah, itu juga, Bu. Itu juga yang menjadi permasalahan. Jangankan, Bu, di dalam ruangan kelas ataupun halaman. Ini di luar pun ini juga masih banyak rumput-rumput yang sudah tinggi yang jarang dipotong. Ini saya pengen ini semua menjadi bersih. Jadi pemandangan orang dari luar yang ketika masuk ke dalam lingkungan sekolah SMP 3 itu betul-betul asri, betul-betul segar. Tidak ada tanpa kotoran begitu. Oke, jadi Pak Sudarmin maunya di dalam kelas itu tidak ada sampah plastik atau sampah apapun ya. Kemudian begitupun di luar lingkungan sekolah juga, maksudnya di dalam lingkungan sekolah di luar kelas juga seperti itu. Rumput-rumputnya pun jangan tinggi-tinggi seperti itu ya Pak Sudarmin. Nah, itu berarti berada di level 10 ya kalau sudah seperti itu. Maksudnya kebersihan lingkungan kelasnya tidak ada plastik, di luar ruang kelas pun seperti itu, berarti berada di level 10 ya. Jadi kalau Pak Sudarmin lihat sekarang lingkungan sekolahnya Pak Sudarmin itu sekarang kira-kira berada di level berapa Pak Sudarmin? Kalau saya perhatikan, Bu, lingkungan yang ada sekarang dengan tingkat kesadaran murid-murid yang
tidak baik ini, membuang sampah tidak pada tempatnya, ini saya perkirakan ini di angka 4, Bu, di angka 4. Iya, jadi sementara berada di angka 4 ya, kebersihan lingkungan sekolahnya Pak Sudarmin. Jadi kira-kira Pak Sudarmin mau melihat kebersihan lingkungan di sekolahnya itu mau level berapa? Saya pingin level 10. Ya minimal 9 ya. 11, 12. Ya 9, 10, Bu, itu. Oh ya, Pak Sudarmin ingin kebersihan lingkungan sekolahnya berada di level 9 atau 10 ya. Oke, jadi menurut pengamatan Pak Sudarmin, kemungkinan apa yang bisa Pak Sudarmin lakukan untuk mencapai level tersebut? Kalau saya pikir-pikir, Bu, kemungkinan yang bisa saya lakukan untuk mencapai level itu, bagaimana ya kalau kira-kira saya berkonsultasi dengan kepala sekolah untuk menambah cleaning service, kemudian pengadaan alat pemotong rumput untuk yang di luar. Yang kedua mungkin para wali kelas menyampaikan ke murid-muridnya untuk tetap menjaga kebersihan kelas dan halaman. Yang ketiga mungkin saya akan minta saran kepada pembina OSIS, kemudian ke kepala sekolah, supaya memperbanyak tong sampah, kemudian alat-alat kebersihan yang lain seperti sapu, sendok sampah. Nah, itu mungkin, Bu, menurut saya kalau bisa yang seperti itu, Bu. Oke, jadi ada 4 ya Pak Sudarmin rencana untuk mencapai kebersihan di level 9 tersebut ya. Tadi bagus memang menghubungi kepala sekolah untuk menambah cleaning service ya, untuk menyediakan alat-alat kebersihan juga ya Pak Sudarmin. Kemudian tadi wali kelas, kemudian meminta wali kelas untuk menjaga kebersihan. Yang ketiga tadi apa ya Pak Sudarmin? Memperbanyak ember. Oke, ya, memperbanyak tong sampah di tiap-tiap kelas. Iya, dan yang keempat? Iya, yang keempat memperbanyak tong sampah. Tong sampah. Masih ada lagi kira-kira Pak Sudarmin yang bisa dilakukan? Atau masih ada lagi kira-kira apa? Masih ada, Bu, masih ada satu. Iya, apa Pak Sudarmin? Lagi, iya, masih ada. Mungkin saya coba membuat slogan-slogan menyerukan untuk menjaga kebersihan di tiap sudut-sudut ruangan, Bu. Oke, slogan ya. Ya. Oke, Pak Sudarmin. Ya. Kira-kira Pak Sudarmin akan punya hambatan ketika melakukan itu? Pak Sudarmin kira-kira akan punya gangguan atau hambatan ketika melakukan 4 rencana ini tadi? Atau tidak ada? Sepertinya gangguan ada juga sih, Bu. Yaitu murid-murid yang biasanya datang terlambat, kemudian murid-murid yang tidak mau mendengar apa yang disampaikan. Itu saja mungkin hambatannya, Bu. Oh iya, kira-kira Pak Sudarmin punya solusinya tidak untuk mengatasi murid-murid tersebut? Saya punya solusi, Bu, sedikit. Kayaknya kalau bisa tidak, Bu, seperti ini. Jadi murid-murid yang sering datang terlambat, kemudian yang tidak mendengar penyampaian, ini kayak murid yang datang terlambat ini, Bu, saya arahkan ke tempat yang agak kotor supaya mereka membersihkan tempat itu, kemudian mengambil sampahnya, kemudian dibuang ke tempat sampah, begitu. Jadi murid-murid yang terlambat tadi ini saya arahkan untuk membersihkan ruangan, menyapu halaman, supaya ada tanggung jawab dari mereka, Bu. Oke. Jadi keempat rencana tadi Pak Sudarmin, bagaimana Pak Sudarmin mau melakukan hal ini? Bagaimana caranya Pak Sudarmin melakukan rencana yang 4 tadi, mulai dari konsultasi kepala sekolah untuk menambah cleaning service sampai tadi membuat slogan-slogan. Bagaimana cara Pak Sudarmin melakukannya? Mungkin saya meminta bantuan sama
teman-teman atau guru-guru yang ada di kesiswaan untuk membantu saya menjalankan kegiatan ini, Bu. Saya kira dengan bantuan mereka akan secepatnya masalah ini bisa teratasi. Oke, kapan Pak Sudarmin mau melakukan hal ini, rencana ini, kira-kira? Menurut saya sebaiknya mulai dari besok, Bu. Mulai besok. 2 hari ke depan, saya akan langsung konfirmasi sama pembina OSIS supaya bertemu dengan kepala sekolah dan menjalankan kegiatan ini supaya lingkungan ini jadi bersih. Iya, oke, Masya Allah. Jadi kira-kira dari 4 rencana tadi, ya kan besok Pak Sudarmin mau langsung action ya. Terus ada tidak yang lebih prioritas? Maksudnya dari 4 rencana tadi mana yang paling prioritas akan dilakukan Pak Sudarmin? Kalau menurut saya, Bu, yang lebih prioritas itu adalah kepala sekolah harus segera menyiapkan alat-alat kebersihan dulu seperti tong sampah, sapu, kain pel, supaya mungkin anak-anak ini langsung bisa dibagikan ke tiap-tiap kelas untuk supaya mereka rajin membersihkan ruangannya, halamannya. Itu dulu kayaknya prioritas utama. Prioritas utama menyediakan tadi di alat-alat kebersihan kayak tong sampah, sapu dan segala macam, Pak Sudarmin. Jadi baik, dari keempat rencana Pak Sudarmin tadi, bagaimana jangka waktu pelaksanaannya Pak Sudarmin? Apakah hanya butuh 1 minggu atau berkelanjutan ini Pak Sudarmin? Kalau menurut saya kegiatan ini saya butuh 1 minggu. Setelah itu kita lanjutkan lagi. Pokoknya seterusnya sepanjang semester, sepanjang tahun kita tingkatkan terus supaya sekolah ini menjadi sekolah yang bersih, Bu. Iya, Masya Allah. Jadi apa ukuran keberhasilan rencana Pak Sudarmin tersebut? Iya, baik, Bu. Menurut saya ukuran kebersihan itu bagi saya ukuran keberhasilan ya. Iya. Saya merasa berhasil jika lingkungan halaman kelas itu sudah berkurang dari sampah-sampah plastik, sampah-sampah kertas. Minimal ketika kita melihat halaman kelas itu sudah mulai bersih dan anak-anak mulai sadar membuang sampah pada tempatnya, Bu. Ya, jadi sudah bersih semuanya. Kemudian yang paling terpenting seluruh warga sekolah mungkin sadar ya, bagaimana membuang sampah pada tempatnya. Terus bagaimana ini komitmen Pak Sudarmin dengan rencana-rencana ini? Bagaimana komitmennya Pak Sudarmin? Terus terang, Bu, komitmen saya di dalam diri saya itu adalah bagaimana menciptakan sekolah ini menjadi sekolah unggulan, sekolah yang bersih, bebas dari sampah. Jadi komitmen saya terus menjaga sekolah ini agar tetap menjadi bersih bersama rekan-rekan guru yang lain, bersama murid-murid yang lain. Jadi siapa ini kira-kira yang bisa, atau ada mungkin yang bisa membantu Pak Sudarmin untuk menjaga komitmen tersebut supaya terus berjalan ini? Rencananya Pak Sudarmin? Mungkin ada yang bisa membantu Pak Sudarmin untuk tetap berkomitmen menjalankan rencana-rencana tadi agar kebersihan sekolahnya ideal begitu. Ya, baik, Bu. Tadi saya sudah bincang-bincang juga dengan Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Sekolah akan menambah cleaning service satu lagi, dan saya akan minta bantuan beliau untuk membersihkan tempat yang di luar sekolah tadi. Kemudian beberapa teman guru saya juga minta bantuan untuk terutama wali-wali kelas untuk selalu mengingatkan kepada perwaliannya untuk tetap menjaga kebersihan. Masya Allah Pak Sudarmin. Ya, jadi bagaimana ini perasaannya Pak Sudarmin setelah sesi coach ini? Setelah tadi kita berbincang-bincang tadi, apa yang Pak Sudarmin dapat dari sesi kita pada hari ini, Pak Sudarmin? Ada yang didapat, Pak Sudarmin? Wah, saya jadi senang sekali, Bu. Ternyata permasalahan saya selama ini tentang kesadaran untuk membuang sampah itu perlahan mendapatkan titik terang dan solusi yang bisa saya jalankan nanti, Bu. Masya Allah. Ya, jadi Pak Sudarmin dalam waktu dekat mungkin besok ya akan melakukan rencananya Pak Sudarmin
Iya. 2 hari ke depan. 2 hari ke depan terus berjalan. Iya, Terus saya penasaran ini nanti kalau sudah terlaksana, mungkin Pak Sudarmin bisa menghubungi lagi saya untuk kita coaching lagi bagaimana progresnya Pak Sudarmin. Saya penasaran. Ya, Bu, baik. 1 minggu lagi, Bu ya. Oke, 1 minggu saya jamin minggu. saya akan ketemu sama Ibu dan saya akan ceritakan bagaimana perkembangan kebersihan sekolah terutama SMP Negeri 3 nanti, Bu. Oke, Masya Allah. Iya. Demikian Pak Sudarmin atau masih ada lagi? Saya kira cukup, Bu. Terima kasih solusinya, terima kasih coachingnya. Saya sudah merasa bahagia, Bu. Ya, Assalamualaikum Pak Sudarmin. Sampai jumpa di sesi coach selanjutnya. Assalamualaikum, Bu Ci. Waalaikumsalam Pak Sudarmin. Wah, kayaknya hari ini ceria sekali, Bu. Tapi rada-rada apa namanya? Rada-rada murung. Ada apa ya, Bu ya? Iya, Pak. Memang ini ada sedikit permasalahan, Pak, yang mau saya butuh coaching ini, Pak. Di sekolah saya itu, Pak, merupakan sekolah penggerak angkatan 2 yang ada di Kota Bau-Bau. Jadi harus ada proses digitalisasi sekolah, Pak. Kayak seperti ujian atau ulangan itu, Pak, harus secara online. Maksudnya bukan lagi menggunakan paper base, bukan lagi pakai kertas, Pak. Harus ada aplikasi yang harus digunakan. Seperti itu, Pak. Jadi saya maunya bagaimana caranya sih agar nanti ulangan harian di di semester 2 ini bisa berjalan dengan lancar, Pak. Dengan menggunakan aplikasi tersebut, aplikasi untuk ulangan harian, bukan lagi menggunakan paper base. Oh iya, baik. Jadi apa ini kira-kira yang bisa kita capai dalam pertemuan kita hari ini? Iya Pak. Jadi saya maunya nanti di ulangan harian semester 2 ini untuk kelas 7 dan kelas 8, saya mau menggunakan ulangan secara online dan sukses, gitu. Pak. Oh iya, baik Bu ya. Jadi pengen ulangan semester berikutnya sudah tidak menggunakan lagi kertas ya, langsung menggunakan online seperti itu. Jadi begitu Bu. Kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan untuk mengatasi permasalahan ini? Begini Pak, sebenarnya saya kemarin itu ditunjuk sama kepala sekolah sebagai salah satu panitia untuk melaksanakan ini, Pak, melaksanakan ulangan online ini. Jadi ya, Pak, saya masih bingung, Pak, untuk mengadakan kegiatan ini. Maksudnya memang di sekolah itu sudah ada komputer, Chromebook, tapi saya tidak tahu, Pak, apakah alat-alat komputer dan Chromebook itu bisa berjalan masih bagus begitu, Pak. Iya, terima kasih. Jadi Bu, begini, kira-kira apa rencana Ibu untuk mengatasi hal ini sehingga Chromebook dan komputer yang ada di lab itu bisa digunakan dengan maksimal, Bu? Oh iya, Pak. Kira-kira apa yang bisa Ibu? Oh iya, Pak, sebenarnya saya sudah memikirkannya juga apakah ini bisa apa tidak. Maksudnya saya hubungi teman di sekolah, kebetulan dia juga bisa teknisi seperti itu. Ada juga guru TIK, tapi guru TIK-nya ini Pak sudah jarang datang, Pak. Jadi saya sudah tanya juga ke salah satu teman itu bahwa komputer dan juga Chromebook itu masih bagus, masih bisa digunakan, Pak. Oh iya, berarti masih bisa digunakan, iya, ya? Masih bisa. Kira-kira mungkin pasti ada ini, Bu, masih ada pasti mungkin ada hambatan-hambatan dalam menggunakan komputer yang sudah bagus. Kira-kira hambatan apa, Bu, sehingga komputer itu tidak bisa digunakan di sepenuhnya, padahal itu masih bagus semua loh, Bu. Iya Pak. Kira apakah ada hambatan? Mungkin karena sudah tidak ada lagi yang mengorganisir komputer tersebut, Pak. Sama jaringan juga, Pak. Jaringannya kadang lalot. Padahal kan jaringan di sekolah saya itu ada 4, Pak, atau ada 5 wifi-nya, Pak. Banyak. Iya. Cuma setiap jaringan itu sudah
sudah agak lambat Pak, seperti itu. Saya tidak tahu apa masalahnya ini. Ya, iya, terima kasih. Tadi saya mendengar bahwa jaringan di sekolah itu ada 4, komputer Chromebook juga tidak difungsikan dengan baik. Kira-kira ada solusi apa Bu yang bisa Ibu lakukan? Solusinya Pak, iya tadi yang pertama ya tentunya pasti saya akan menghubungi kepala sekolah untuk agar masalah ini cepat selesai Pak. Maksudnya saya mau konsultasi bagaimana kira-kira caranya supaya Chromebook dan komputernya itu bisa berfungsi kembali. Apakah dengan kepala sekolah akan menghubungi teman-teman yang ada di sekolah untuk lebih mengaktifkan lagi penggunaan komputer dan Chromebook tersebut, atau juga mungkin saya bisa memanggil teman saya yang dari luar sekolah Pak. Seperti itu. Iya, baik. Mungkin ya solusinya mungkin Ibu menghubungi kepala sekolah untuk bagaimana caranya supaya menyelesaikan jaringan tadi. Kemudian bisa juga mungkin memanggil teman untuk memperbaiki komputer-komputer yang belum bisa terpakai. Selanjutnya Bu, apa rencana Ibu dalam mencapai tujuan Ibu itu yang supaya bisa kegiatan ulangan berikutnya itu bisa terlaksana Bu? Apa? Saya sebetulnya Pak, yang pertama sebenarnya rencana saya itu saya mau pakai Google Form Pak untuk ulangannya. Tapi untuk Google Form itu itu rawan kalau anak-anak mau nyontek Pak, rawan membuka browser lain. Jadi saya mau menghubungi teman saya di sekolah lain, dia punya aplikasi tentang ulangan yang bagus Pak, yang tidak bisa apalagi anak-anak itu bisa nyontek gitu. Jadi saya mau menghubungi teman saya yang di sekolah lain Pak. Iya, baik. Kalau dinilai dari rata-rata skala solusi ini, kira-kira Ibu sudah berada di skala berapa nih Bu? Kalau dari 1 sampai 10 Bu? Saya masih kayaknya skala 3 Pak. Wah, itu masih rendah sekali Bu, ya. Iya, masih skala 3. Jadi memang butuh solusi lagi yang lebih dalam lagi. Iya. Baik, kira-kira Bu, kapan Ibu mulai melakukan kegiatan ini supaya betul-betul ini bisa dilaksanakan dengan baik Bu? Iya, insya Allah Pak, mungkin hari Rabu depan Pak, saya akan mulai melaksanakan kegiatan ini, mulai dari membuat panitianya Pak, membuat panitia untuk ulangan online tersebut. Kemudian saya akan menghubungi teman saya dari sekolah-sekolah lain itu untuk mengajarkan tentang aplikasi itu Pak. Baik, ya, bagus sekali solusinya. Begini Bu, apa kira-kira ukuran keberhasilan rencana yang akan Ibu lakukan berikutnya? Ukuran keberhasilannya Bu, kira-kira seperti apa? Ukuran keberhasilannya nanti ketika ulangan semester nanti itu berjalan dengan lancar, komputer, Chromebook bisa digunakan, semuanya jaringan juga aman, siswa juga tidak ada yang bisa menyontek Pak. Wah, berarti semakin bagus nanti kalau ke depan ini Bu ya? Iya. Baik, kira-kira apakah ada teman yang bisa diajak membantu untuk kegiatan Ibu lakukan nanti? Apakah ada teman lain Bu yang bisa diajak? Iya Pak. Siapa nanti yang bisa membantu? Saya kebetulan ada teman CGP juga Pak di sekolah. Saya akan masukkan dalam panitia juga Pak. Ada juga sama Wakasek Kurikulum juga Pak. Saya akan meminta bantuan Wakasek Kurikulum juga dalam terwujudnya ulangan harian online ini bisa lancar, bisa ideal seperti itu Pak. Ya baik, berarti ada teman-teman nanti yang bantu ya, termasuk dari kurikulum untuk membantu bagaimana terlaksananya ulangan harian ini secara daring atau online Bu ya. Iya. Baik, saya kira bagus sekali. Boleh ya, kira-kira berapa minggu kemudian saya ngecek apakah sudah bisa berjalan dengan baik. Kira-kira
minggu depan bisa ya Bu ya? Iya, minggu depan ya boleh Pak, boleh minggu depan. Tapi sepertinya 2 minggu ke depan dulu Pak, karena minggu depan itu kayak sepertinya baru mau belajar menggunakan aplikasi itu sama membentuk panitianya Pak. 2 minggu depan mungkin Pak, ya, saya butuh coaching lagi sama Bapak. Baik, berarti 2 minggu ya Bu ya? Iya. Wah, saya tunggu sekali ini Bu kegiatannya dan hasilnya. Mudah-mudahan 2 minggu ke depan bisa berjalan kegiatannya dan semua murid bisa menggunakan Chromebook dan komputer ini dengan melakukan ulangan harian online Bu ya? Iya Pak, iya. Terima kasih nih baik. Pak. Terima kasih sekali Pak. Saya yang dalam hati saya tadi, dalam pikiran saya stres Pak, setelah coaching ini, saya sudah akan bisa melaksanakan rencana-rencana saya Pak. Terima kasih banyak Pak Sudarmin. Baik. Kalau gitu 2 minggu ke depan kita ketemu lagi dan saya akan dengar langsung bagaimana nanti proses hasilnya Bu. Iya Pak, terima kasih. Terima kasih juga Pak. Sampai ketemu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.